Yoi, pikir bambana Quran bijawanina. Burung-burung apakah itu? Selalu berdatangan, bersuara zikir, tawa irama Quran. Inilah Kalindakda, lantunan pantun versi bahasa Mandar. Sebuah karya sastra yang menggambarkan di dalamnya terdapat asimilasi antara budaya asli Mandar dan nilai-nilai keislaman. Asimilasi ini tentulah tidak lepas dari peranan para tokoh agama yang melakukan dakwahnya dengan begitu lembut dan santun, sehingga tak heran jika di Mandar, Sulawesi Barat, masyarakatnya hidup dengan tata nilai keislaman dan kebudayaan. Salah satu kebiasaan masyarakat hasil asimilasi agama, kebudayaan, dan masih terjaga hingga sampai saat ini adalah sayang patudu atau kuda yang menari. Kuda ini bergerak menari-nari menggoyangkan kepala dan kakinya, mengikuti irama rebana ataupun senandung pantun dan sholawat. Di masa lalu sayang patudu ini dikhususkan bagi kalangan kerajaan atau tamu terhormat kerajaan. Namun setelah Islam masuk, maka sayang patudu menjadi tradisi untuk merayakan penamatan Al-Quran. Seorang anak yang telah khatam bacaan Al-Quran akan diupacarakan dengan menunggangi sayang patudu dan diarak keliling kampung untuk disaksikan oleh masyarakat. Biar yang berena, terutama mengaji, malam waktu haji, darai di Makkah. Cara masyarakat dulu itu memberikan motivasi terhadap anak-anaknya supaya mau mengaji. Iya, dia mirip disayang, lambo pipinggulir kambe itu tuan orawana di wacana elo ipa elongan salawa apa le mereka nganu motivasi sebenarnya itu. Iya, kenapa kemudian kuda ya itulah kendaraan mewah pada saat itu diolok le malah dia tuh mau mencana dan memang diolok ini Rolls Royce BMW nang narai BMW apa. Peletak dasar dalam asimilasi antara kebudayaan dan keislaman yang tetap terjaga hingga kini tidak terlepas dari peran para wali terdahulu sebagai penyebar dan penganjur agama Islam di Mandar. Di Sulawesi, khususnya di Mandar, masyarakat mempersepsikan wali sebagai sosok yang memiliki kelebihan. Ia dihormati, disegani, menjadi panutan, memberi inspirasi dan spirit dalam kehidupan tatanan masyarakat. Konstruksi kewalian dapat dilihat dalam berbagai hal, mulai dari sakralisasi kewalian yang tercermin dari silsilah yang mengangkat derajat manusia biasa menjadi manusia suci. Memiliki keunggulan pengetahuan, dapat berperan sebagai perantara dengan Tuhan, memiliki koramah, dan tentu memiliki pengaruh melampaui masanya. Allah menghadirkan kewalian seseorang wali itu sebagai bukti bahwa benar ajaran yang dibawakan para ulama kita ini. Bahwa sesungguhnya dia walina pong Allah Ta'ala andai tu'u melo mapipilat tuang kewalian nah. Bahkan dikatakan di dalam kitab tasawuf, yajibu anna waliyallahi ayyaktuma illa zaharallahu bihi. Sesungguhnya para wali-wali Allah itu wajib baginya menyembunyikan kewaliannya illa zaharallahu bihi, kecuali Allah yang memang menampakkan kewalian seseorang. Salah satu tokoh yang dikagumi dan diyakini oleh masyarakat Mandar, Sulawesi Barat sebagai seorang wali adalah Kiai Haji Muhammad Tahir atau yang digelar dengan Imam Lapeo. Imam Lapeo di waktu kecilnya bernama Junahin Namli. Kemudian setelah dia besar namanya diganti oleh gurunya yaitu Syekh Alwi Jamalul Sahel dengan nama Muhammad Tahir. Dan Imam Lapeo merupakan gelar yang diberikan masyarakat karena beliau merupakan imam di Lapeo. Ada perbedaan pendapat mengenai tahun kelahiran beliau. Anak perempuan beliau yang bernama Aisyah Tahir mengatakan Kiai Al-Haji Muhammad Tahir bin Muhammad bin Haji Abdul Karim Abatalahi lahir di Pambusuang tahun 1838 Masehi. Sementara salah seorang keluarga Imam Lapeo, Amin Hamid, mengatakan Imam Lapeo lahir di tahun 1834 dan menetap di sebuah daerah pesisir desa Lapeo
desa yang terletak di Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kewaliannya dapat dilihat dari silsilah Imam Lapeo dari keturunan ayahnya yang religius di Pambusuang. Silsilah ini tentulah mempunyai garis keturunan tersendiri yang khas karena bersifat spiritual dan menghubungkan mereka dengan Nabi. Kakek Imam Lapeo dari pihak ayahnya adalah seorang penyebar agama Islam di Mandar dan memiliki hubungan atau sanad dengan salah seorang wali songo perintis kemerdekaan Islam di Pulau Jawa, yaitu Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Sedangkan ibu dari Imam Lapeo adalah keturunan bangsawan atau digelari Tomatindo di Litana, sehingga Imam Lapeo menjadi wali. Menurut masyarakat diperoleh dari ayahnya keturunan penyebar agama, dan kekuasaan menurut perspektif budaya diperoleh dari ibunya yang keturunan raja. Imam Lapeo mendapat pendidikan awalnya dari ayahnya, yaitu Muhammad, seorang nelayan dan seorang pengaji di Pambusuang. Namun Imam Lapeo juga mendapat ilmu dari kakeknya, yaitu Abdul Karim, seorang penghafal Al-Quran, walaupun beliau buta di Pambusuang juga. Jadi bukan saja beliau belajar di agama di Tanah Mandar, di Tanah Bugis, Makassar, tapi bahkan sampai ke luar negeri. Dalam sejarah, beliau belajar di Kalimantan, di Sumatera, di Aceh, Palembang, di arah sana. Kemudian sempat juga belajar ke Jawa sampai ke Madura. Perjalanan hidupnya juga bahkan beliau belajar di Makkah, di Madinah, di Turki, di Yaman, di daerah-daerah Timur Tengah sana. Kewalian Imam Lapeo tergambar dari keunggulan pengetahuan yang luar biasa. Ia memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai dalam ilmu-ilmu agama Islam dan tentunya memiliki keahlian khusus sehingga ia digelar sebagai seorang wali. Imam Lapeo dalam masyarakat dianggap memiliki peran sebagai perantara antara Tuhan dan hambanya, sehingga Imam Lapeo kerap digelar dengan berbagai sebutan. Tosalama adalah orang yang selamat dan memberikan keselamatan ketika dijadikan pegangan. Tomak Baraka adalah orang yang penuh berkah dan dapat memberkahi. Torape Dipuang adalah orang yang dekat dengan Allah seakan tiada hijab. Tolambi adalah orang yang telah sampai ke Tuhan. Beliau begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada hijab membatasi dan doanya selalu terkabul. Untuk itulah semasa hidupnya, Imam Lapeo selalu dimintai oleh masyarakat untuk membacakan doa dan dimintai berkah atas berbagai persoalan hidup yang dihadapi. Pernah terjadi dialami oleh bapak saya almarhum Kamang sendiri Puau. Ketika waktu itu di laut kencang angin luar biasa, ombak besar, merusak nawan, merusak lompat. Bapak saya nggak mauan, tolong itu selama Imam Lapeo. Terus muncul sosok Imam Lapeo, perlayaran nalopi kan, muncul di depan perak di dayat di tiang itu seorang sosok Imam Lapeo pakai jubah maloton, sangkan apa tenda jumbana, terus maratesasi. Saya maratesasi ya hilang angin, rusak hilang. Waktu itu bapak saya pulang, terus saya diajak untuk berziarah ke makamnya. Itu satu bukti bahwa walina pun Allah Ta'ala jangankan meminta secara lisan nawa-nawai dendamu, karena wali Allah ya wali kan orang yang kuasa. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala tahsabannallazina kutilu fi sabilillahi amwata. Jangan engkau mengira bahwa para ulama-ulama itu meninggal dunia, bal ahya'u inda rabbihim yurzakun, akan tetapi mereka itu justru hidup di sisi Tuhannya, yurzakun, dan diberikan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang luar biasa menurut saya, lambit diterek mate Imam Lapeo mapandai dua tuh. Ya tuh do tahu banyak orang yang hidup dari keadaan itu. Pas siaran mai itu do tahu apa mai dia.
yang melayani pesiara, dia tu teror lek na polero pesiara apa lek, kan begitu. Artinya saya mengakui bahwa Imam Lapeo ini to kayasan dia nang guru tae orang besar. Lambi terus masa apa yang puluhan tahun na matena di dua tuo tahu napa tuo tahu dengan fenomena itu. Imam Lapeo adalah seorang wali manusia pilihan. Dalam tindakannya melampaui akal dan nalar manusia. Banyak cerita berkembang di masyarakat sebagai cerita suci dan benar-benar terjadi. Sehingga tak heran jika hingga kini beberapa peninggalan beliau seperti rumah, masjid, dan makamnya kerap dijadikan tempat peziarah. Peninggalan rumah Imam Lapeo yang kerap diziarahi ini disebut dengan Boyang Kayang atau rumah tempat tinggal orang besar yang dihormati. Rumah ini berdiri kokoh, terbuat dari kayu, syarat dengan unsur kebudayaan dengan arsitektur khas tradisional suku Mandar. Para peziarah datang dari berbagai penjuru, baik dari Pulau Sulawesi, Kalimantan, dan berbagai pulau-pulau yang lain di Indonesia. Boyang Kayang pada akhirnya menjadi ruang publik penuh keterbukaan tanpa ada sekat. Semua dapat datang tanpa syarat apapun. Di Boyang Kayang, peziarah bersilaturahmi dengan anak-anak perempuan Imam Lapeo yang masih hidup. Anak-anak perempuan inilah yang sekarang menggantikan peran ayahnya Imam Lapeo. Masyarakat meyakini bahwa siapa saja keturunan Imam Lapeo, baik anaknya maupun cucunya, asal dapat membaca doa, dapat menggantikan peran Imam Lapeo karena dipercaya mempunyai berkah seperti Imam Lapeo. Seperti kita lihat di Lapeo, ketika orang datang selalu membawa makanan, sebenarnya itu bukan sebagai kewajiban, tapi merupakan niat peziarah sendiri yang datang untuk membawa makanan tadi. Mereka sebagai rangka untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepat di depan Boyang Kayang berdiri masjid yang didirikan oleh Imam Lapeo tahun 1902. Awalnya masjid ini dinamakan Masjid Jami, kemudian berubah menjadi Nurut Taubah yang artinya cahaya taubat. Di depan masjid terdapat menara yang tingginya 37 meter. Menara Masjid Lapeo ini disebut oleh masyarakat sebagai Pasok Lino atau Paku Bumi sebagai simbol kekokohan keberadaan Islam di Kerajaan Balanipa saat itu. Sehingga jika menara tersebut roboh, maka Islam di Mandar juga akan ikut roboh. Setiap harinya begitu banyak masyarakat yang menyempatkan diri untuk singgah sholat dan berdoa di masjid ini sebelum melanjutkan perjalanan. Beberapa di antaranya mengaku doanya akan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berdoa di Masjid Lapeo ini. Peninggalan Imam Lapeo yang juga kerap diziarahi oleh masyarakat adalah Kokbah atau Makam Imam Lapeo. Makam ini berada satu kompleks dengan Masjid Lapeo. Setiap harinya kita akan melihat begitu banyak masyarakat yang datang silih berganti untuk berziarah ke makam ini. Masyarakat datang berziarah ke makam ini untuk bertawasul, menjadikan Imam Lapeo sebagai perantara dengan Tuhan dengan berziarah dan berdoa. Berziarah di makam ini dapat merasakan kenikmatan spiritual dalam hati peziarahnya. Jadi Allah minta tahu boleh berziarah dengan guru Imam Lapeo karena ada hubungan batinnya dengan nang guru. Hubungan batin itu, hubungan emosional itu. Mungkin kamakna kanekna diolok mangailon nang guru atau napasat itu kanekna kambe lo berziarah nang guru dan keturunannya hari ini masih meyakini itu, masih menerima itu pesan-pesan dari orang tuanya, dari nenek moyangnya. Apa masalahnya kalau orang menjadikan wisata religi? Pak dia Twitter waraka na ita. Ya tondam makanya damu lo wopa damu pasara wopa apa talena mulle mo posare lo tahu. Banyaknya jumlah pengunjung atau peziarah di Lapeo menjadi salah satu bukti kuat kewalian Nusantara yang memiliki pengaruh melampaui masanya. Berziarah ke beberapa peninggalan Imam Lapeo ini dapat dijadikan sebagai sarana wisata religi untuk mengenal lebih dekat para wali pewaris spiritual Nabi yang diberi anugerah keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.